Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya tentunya hadir di program 60 menit di hadapan Anda. Seperti biasa program 60 menit saya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang nanti akan banyak memberikan edukasi, kemudian akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, kira-kira siapa yang menjadi narasumber kita di kesempatan kali ini? Seperti biasa, saya ingatkan kepada Anda bisa menyaksikan program 60 menit serta program-program Salam TV lainnya di satelit Telkom Merah Putih atau dari TV berlangganan My Republic Channel 285 serta dengan mudah bisa mengakses semua program Salam TV dari handphone Android Anda. Caranya gampang sekali, Anda silahkan install aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Nah, tentunya juga saya selalu meminta kepada Anda untuk menjadi donatur Salam TV. Silakan berikan infak terbaik Anda, transfer melalui rekening Salam TV Peduli, dan berapapun nilai dari infak Anda tentunya sangat berharga untuk kami. Baik sahabat keluarga muslim, episode kali ini kita akan membahas tentang perjalanan, tentang kisah hidup seorang yang mengidap hemofilia. Apa itu hemofilia? Kita akan tanya nanti seperti apa sebenarnya penyakit hemofilia ini dan seperti apa perjalanan hidup narasumber kita kali ini yang mengidap penyakit hemofilia. Sudah hadir bersama saya Bang Andi Saputra. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bang. Ya, ini luar biasa ya Bang Andi, ini kelihatan semangat ya Bang. Abang merasa seperti apa sih Bang mengidap hemofilia ini? Hidup Abang apakah kemudian Abang merasa berbeda dari orang lain? Kalau berbeda mungkin ada, cuman dari segi mungkin tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama daripada orang-orang normal lainnya. Seperti melakukan kegiatan tertentu, melakukan aktivitas tertentu. Kalau dari segi yang lain seperti fisik atau semacamnya enggak ada sih. Palingan dari kegiatan-kegiatan atau kesempatan-kesempatan yang harusnya saya kalau normal bisa capai gitu, mungkin karena ada hemofilia itu nggak bisa. Oke. Baik, sahabat keluarga muslim, mungkin Anda bertanya-tanya ya, sebagian dari kita mungkin belum begitu familiar. Apa sih penyakit hemofilia ini begitu? Mungkin Abang bisa sampaikan Bang dari sudut pandang Abang seperti apa? Kalau hemofilia itu dari yang saya ketahui gitu kan, adalah kelainan darah gitu, yang dimana pembuku darahnya itu yang dinamakan faktor 8 itu hampir tidak ada, bukan berarti tidak ada, hampir, cuman dalam dosis yang sedikit gitu di dalam tubuh. Jadi semacam ada gen yang kurang gitu. Oke. Nah, apa sih sebenarnya dampak dari seseorang yang mengidap hemofilia setahu Abang? Kalau dari yang saya alami ya seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, dikarenakan hemofilia ini kita adanya pendarahan, pendarahan di mana kalau dia luka, dia sulit untuk sembuh luka itu tadi, menutup daripada yang daripada orang-orang normal lainnya. Dan dia kalau luka di luar dia sulit berhenti, dan pun begitu juga kalau dia luka di dalam. Luka di dalam juga susah berhenti. Iya, luka di dalam yang seperti apa? Mungkin seperti luka di dalam itu seperti pembengkakan mungkin karena terbentur. Iya, betul. Jadi di dalam itu darah ataupun ada luka yang mengakibatkan bengkak gitu ya. Jadi dia itu karena dia bukan luka, maksudnya nggak luka seperti ini, tergores atau yang kelihatan luka gitu di ya. luar. Jadi darah itu tadi mengumpul di dalam. Oke. Dan itu resikonya? Resikonya terjadi pembengkakan, dia memaksa keluar darah itu tadi. Oke, dan bisa mengakibatkan apa paling fatalnya? Kalau dia di sendi-sendi seperti lutut, siku, ini pergelangan tangan, dia kalau terus-terus mengalami pendarahan di bagian-bagian itu, dia bisa menyerang, merusak sendi-sendi itu tadi. Tulang-tulang kita tadi bisa
rusak oleh pendarahan itu tadi karena kan darah Oke. mengandung zat besi. Mm-mm. Mm-mm. Akibatnya apakah bisa mengakibatkan lumpuh atau bisa paling fatal itu, mohon maaf, itu kematian begitu Bang? Kalau dia di bagian-bagian yang bawah, di bagian bawah kepala, Mm-mm. dia palingan ya menjadi rusak sendi-sendi itu tadi. Bisa jadi lumpuh. lumpuh kalau terus ya. menerus kalau tidak Oke. ditangani dengan baik. Mm-mm. Kalau dia di bagian kepala, kalau terbentur di bagian kepala, kalau nggak ditangani dengan dengan cepat atau baik, bisa mengalami kematian. Oke. Berarti bisa dibilang tidak, kalau penderita atau pengidap dari hemofilia ini memang benar-benar harus sepanjang hidupnya jangan sampai luka baik di luar ataupun di dalam. Iya, pengidap hemofili itu harus menjaga kondisi tubuh supaya tetap fit. Di sisi lain, kita bukan berarti menjaga diri itu hanya dengan duduk-duduk, golek-golek. Itu pun nggak boleh sebenarnya. Karena di sisi lain kalau kita duduk-duduk aja, berbaring aja kan, otomatis tubuh kita kan nggak bergerak. Otomatis kan tubuh kita itu nggak, kayak mana ya, nggak melatih tubuh. Nggak bagus juga karena dikarenakan kita tidak melatih tubuh tidak fit, bisa juga menyebabkan luka walaupun dia tidak bergerak. Jadi dia mau nggak mau kita harus bisa menyeimbangkan aktivitas. Antara kita tidak boleh terlalu banyak bergerak, antara tidak boleh terlalu banyak istirahat juga gitu. Jadi kalau Abang membagikan kegiatan Abang sendiri, misalnya dalam satu hari itu, seperti apa Bang? Kapan harus istirahat? Kapan harus bekerja? Kalau bekerja ketika tidak ada merasa seperti capek gitu kan, atau kadang sendi-sendi kalau dia kadang kita tahu sebagai penderita hemofili batas-batas tubuh itu tadi ada kode-kodenya gitu ya. Ada seperti kayak dia agak pegal, agak seperti kayak lutut, agak kalau digerakkan agak sakit gitu kan. Tapi dia agak sampai mengarah pendarahan atau sampai kita gak bisa jalan lagi. Cuman dia udah ngasih kode seperti itulah. Cuman paling bagus menyeimbangkan aktivitas sehari-hari itu dengan perawatan yang mana ada obat gitulah untuk maintenance gitulah. Untuk maintenance hemofili itu tadi supaya dia tidak kumat, tidak sering kambuh ya. Tidak sering kambuh. Oh, jadi modelnya itu dia suka kambuh dan memberikan sinyal-sinyal kalau nanti akan kambuh. Nah, disinilah mungkin Abang bisa mengkonsumsi obat ataupun istirahat kalau misalkan capek gitu ya Bang ya. Oke. Nah, ini menarik sekali ya sahabat keluarga muslim karena mungkin tidak banyak pengidap hemofilia di Indonesia khususnya ataupun di dunia begitu ya. Karena ini dikatakan mungkin penyakit langka juga gitu ya. Di Indonesia termasuk langka. Nanti saya mau tanya bagaimana pengalaman Bang Andi Syahputra lebih jauh karena ini penyakit ini diidap bukan tiba-tiba datang ya Bang, tapi memang sudah sejak lahir. Setelah jeda saya akan kembali untuk Anda tetap di program 60 menit. Sahabat muslim, kita kembali lagi di program 60 menit. Kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Bang Adi ya, pengidap hemofilia. Nah, menarik ya Bang, sebenarnya kita bahas ini tentunya juga untuk menambah nilai edukasi masyarakat juga begitu. Tadi Abang sebutkan kan ini Abang alami, Abang idap hemofilia ini bukan tiba-tiba. Bukan, tapi memang bawaan begitu ya dari lahir gitu ya. Lahir udah ada. Bisa Abang ceritakan ke kita semua nih, gimana Abang bisa bisa sampai mengidap hemofilia, kemudian bagaimana Abang menghadapi situasi sekarang ini? Kalau dari sisi medis sih, hemofilia itu ya dia kekurangan yang namanya faktor 8. Faktor 8 itu apa? Faktor 8 itu adalah salah satu faktor pembeku darah. Oke. Jadi kita di tubuh manusia itu ada faktor pembeku darah. Kalau
tidak salah 11. Ada 11. Jadi yang kurang itu bukan berarti nggak ada ya, kurang sedikit itu adalah faktor 8, Faktor 8. bagi penderita hemofilia A. Oke. Jadi yang dimana faktor 8 ini sangat penting untuk ketika kita luka, dia membentuk semacam pembekuan, menutup jaringan, semacam jaringan-jaringan gitu, menutup yang bagian luka itu tadi. Yang dimana sangat penting untuk proses penyembuhan luka itu tadi. Oke. Nah, ini kan artinya tadi yang juga diinformasikan ke kita semua bahwa penyakit ini bukan tiba-tiba datang, Iya. tapi bawaan dari lahir begitu ya. Apakah ada kaitannya dengan gen atau bagaimana sih sebenarnya seseorang itu bisa mengidap dalam keluarganya, dalam keturunannya ini ada yang mengidap hemofilia? Sepengetahuan apa? Dari sepengetahuan sih kurang tahu detailnya. Cuman memang kalau setahu saya, dia diturunkan dari ibu. Dari ibu Ya. ke Jadi ke anak laki-laki. anak laki-laki. Timbulnya itu bagaimana bisa si ibunya itu menurunkan dari laki-laki sih kurang tahu sih. Kurang tahu secara medisnya detailnya. Cuman kalau dari keluarga ibu yang lain sih nggak ada pengidap yang lain. Cuman aku aja gitu. Oke. Cuman saya aja. Oke, jadi dari ibu kemudian menurunkan ke anaknya yang laki-laki. Nanti anak laki-laki ini menikah misalnya, kemudian punya anak laki-laki lagi baru kena. Enggak, bukan seperti itu. Jadi dia saya punya menikah, punya anak itu perempuan, tapi masih 50-50, 50-50. Si anak perempuan, anak saya tadi punya anak laki-laki, 50-50 bisa mengidap hemofili. Oke. Jadi dia ada pengaruh dari gen juga. Sejauh sepengetahuan saya, karena kakak saya yang perempuan, otomatis kan ibu kan menurunkan ke saya yang laki-laki. Kalau ke perempuannya jadi carrier, jadi pembawa, ya kan. Tapi kakak saya yang perempuan sejauh ini punya anak laki-laki, nggak ada yang kena. Nggak ada yang kena. Jadi masih belum dipastikan. Belum bisa dipastikan apakah saya nanti punya anak perempuan lalu punya cucu laki-laki, apakah kena atau tidak itu belum bisa dipastikan. Mungkin memang kembali lagi kepada takdir Allah. Iya. Gitu ya Bang ya. Baik Bang, ketika Abang akhirnya menjalani hidup sebagai seorang pengidap hemofilia sampai di titik sekarang ini, apa yang Abang rasakan? Dan tadi yang seperti Abang sampaikan, Abang merasa berbeda dengan orang lain. Berbeda dalam artian kalau dari segi seperti kepintaran, kecerdasan, perasaan itu sama sih. Sama aja ya. Paling tidak ya ketika kambuh, ketika penyakit itu datang, ada keterbatasan lah. Seperti ketika dia kambuh, pendarahan di dalam, dia terjadi pembengkakan di sendi-sendi seperti lutut, siku, pegangan tangan kan. Tidak bisa, itu menyebabkan seperti lutut itu menyebabkan kita sulit untuk beraktivitas, berjalan. Karena terjadi bengkak, dia menahan gitu. Sakit lah pokoknya kalau dia dijejakkan kaki itu tadi. Oke, sakitnya seperti apa? Sakitnya seperti kayak ketika denyut. Berdenyut ya? Iya, berdenyut. Karena kan pendarahan di dalam. Darah itu memaksa keluar, dia nggak ada jalan keluar. Oke. Nah, itu kambuhnya ini ya, apakah karena memang ketika beraktivitas nih sehari-hari ada benturan atau memang ada momen-momen tertentu ketika terlalu capek kambuh gitu? Mungkin tergantung kondisi tubuh, tapi kan kita nggak bisa terlalu mengetahui seperti apa sih kondisi tubuh ini kan. Maksudnya ini kondisi tubuh yang seperti ini mungkin rentan terhadap aktivitas-aktivitas yang berat atau kayak mana kan. Tapi kebanyakan sih
ketika memang terlalu beraktivitas terlalu berlebihan mungkin ya, seperti berlari atau gerakan yang terlalu cepat atau seperti apa. Mungkin kalau di orang normal, orang biasa gitu kan, mungkin dia palingan pegel, Kayak capek biasa gitu ya. kesleo bisa diurut, diapain kan. Mungkin kalau di hemofilia mungkin bisa lebih fatal. Oke. Jadi mungkin pegal-pegal biasa mungkin bisa menyebabkan pendarahan, kurang tahu juga. Oke. Tapi selama ini sih saya rasakan seperti itu. Oke. Kecapean, kadang sendi-sendi itu mungkin terlalu dipaksakan gerak satu harian kan. Entah ada gerakan-gerakan yang salah yang dimana mungkin kok untuk orang biasa hanya sekedar pegal-pegal ya, seperti itu. Oke. Mohon maaf nih Bang, selama Abang sekarang menjalani hidup begitu ya, di umur Abang yang sekarang ini, berapa kali nih, maksudnya kalau dikatakan berapa kali kambuh dalam sehari ataupun seminggu ataupun sebulan begitu Bang biasanya? Kalau berapa kali kambuh sih nggak bisa ditentukan. Oke. Cuman yang pernah paling sering itu kambuh nih. Mm-mm. Selama 3 hari sembuh, itu pun belum sembuh total ya, maksudnya masa penyembuhan. Tiba-tiba besoknya itu 2-3 hari setelah sembuh itu kumat lagi gitu. Berarti memang tidak ada patokan gitu. Gak ya ada Bang, patokan. Ya? Kadang dia sembuh kumat ya kan, sembuh 3 hari, udah sembuh terus sampai sebulan itu gak ada kumat-kumat. Oke. Tapi terkadang kumat sembuh selama 4 atau 7 hari, baru tuh setelah sembuh 2 atau 3 hari bisa kumat lagi, ataupun besoknya bisa kumat lagi. Oke. Artinya di sini yang perlu harus diwaspadai dan perlu hati-hati adalah supaya jangan sampai luka luar ya, dan juga luar. Luka dalam. Nah, luka dalam ini yang kita nggak tahu gitu ya Bang ya, apa penyebabnya. Mungkin yang paling biasa sering adalah karena kecapean, tapi kadang-kadang tadi yang seperti Abang bilang, nggak capek pun udah sembuh nih, tiba-tiba besok muncul lagi gitu. Kalau sudah kambuh seperti ini Bang, apa tindakan Abang? Pertama dia bisa dirasakan ya, kalau dia udah mulai mau kambuh ya, lebih seperti gak enak, badan ini gak enak gitu kan. Lebih baru tuh dia seperti misalnya dia di kaki, di lutut gitu kan, lutut ini gak enak dijalankan gitu, gak enak dibawa aktivitas, baru tuh gak konsen. Ketiga dia kepikiran terus gitu, entah kayak mana ya. Kadang karena dia kepikiran, dia makin parah gitu. Karena mungkin bawaan pikiran jadi stres gitu ya Bang. Pikiran, ini sakit nggak ya, sakit nggak ya gitu. Kadang dia mau nggak sakit kan, kadang sakit, benar-benar sakit. Paling kalau untuk mengatasinya seperti tadi istirahat. Pertama istirahat. Kedua kalau bisa dicari tempat tinggi. Maksudnya bagian-bagian yang kumat tadi, kalau bisa diangkat lebih tinggi daripada dada ya. Ketiga kompres pakai es. Keempat kalau bisa secepat mungkin sih dibawa ke rumah sakit. Dan nggak semua rumah sakit bisa? Masalahnya nggak semua rumah sakit bisa. Oke. Yang sulit itu kalau dia di kotanya itu tidak ada rumah sakit yang bisa menangani. Dapat rumah sakit yang bisa menangani hemofilia itu tadi. Kalau obat yang dikonsumsi apa kira-kira Bang? Ada memang khusus obat yang dikonsumsi? Dia semacam cairan yang disuntikkan ke tubuh melalui vena. Jadi cairan ini adalah semacam protein untuk mengisi kekosongan faktor pembeku darah tadi yang ada di tubuh. Tapi sifatnya hanya sifat sementara, tidak untuk penyembuhan secara menyeluruh, secara sempurna gitu. Oke. Dan itu mahal kedengarannya Bang ya? Sekali suntik berapa? Jumlah obatnya mahal. Mahal ya? Kalau dulu beli umum itu bisa sampai 5 juta satu botol. Satu botol ukuran berapa liter? Mili sih, kalau nggak salah sekitar 50 IU gitu, 50 mili gitu. Berarti kecil ya, kecil dari ini segini. Ya. Itu harga 6 juta. Kalau dulu ya, umum 5 juta. 5 juta. Kalau sekarang kan udah melalui BPJS, jadi kurang tahu harganya berapa. Oke.
Ya, itulah ya Bang ya, namanya juga kita menjalani hidup pasti ada namanya yang harus kita jaga begitu ya, agar memang ya kita bisa menjalani hidup ini bisa seimbang begitu. Nanti kita lanjutkan sahabat keluarga muslim tentunya dengan pembahasan seperti apa Bang Adi Saputra ini mentalnya menjalani hidup yang mungkin kita merasa ini bukan hal yang biasa dan bukan hal yang sama seperti manusia pada umumnya. Setelah jeda saya akan kembali untuk Anda, tetap di program 60 menit. Ya, sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di program 60 menit masih bersama saya dan Bang Adi Saputra. Bang, kalau dari segi konsumsi makanan ada tidak yang dibatasi? Kalau dari pantangan-pantangan apa yang dimakan itu sih Bang, nggak ada Bang. Biasa aja Biasa sebenarnya. semuanya bisa dimakan. Palingan ya tergantung seperti orang biasa. Ada orang yang kalau dia kolesterol nggak boleh makan makanan yang bisa menaikkan kolesterolnya. Cuman mungkin bisa jadi ada pengaruh. Misalnya kayak kolesterol tadi kan, orang biasa semuanya kan bisa ada kan. Mungkin ada pengaruh kayak hemofilia, kurang tahu juga sih karena belum pernah ngalamin gitu kan. Mungkin bisa jadi, cuman Kalau Abang sendiri ada nggak yang dipantengin makannya? nggak ada. Paling cuman kadang memang ada beberapa makanan seperti durian. Kayak durian itu, entah kenapa kok tiap habis makan durian itu dulu ya, sebelum ada obat-obat ini diketahui, sebelum sering rutin berobat kontrol gitu kan. Durian itu setiap makan durian itu kok kumat kayaknya, kayak entah sugesti atau kayak mana. Jadi kalau dulu itu sering hindari durian kayak gitu, atau kayak kepiting yang tinggi-tinggi kolesterolnya itu sering dihindari. Kenapa habis makan itu kok kayaknya nggak enak. Nggak enaknya ini kambuh gitu, pegel-pegel. Iya betul. Kalau sekarang pernah nyoba terakhir makan kepiting dan durian kapan? Kurang ingat sih Bang. Cuman selama udah sering berobat, makan apa aja itu nggak ada khawatir lagi. Alhamdulillah. Iya, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke, terakhir kambuh, mohon maaf Abang kapan Bang? Terakhir kambuh kayaknya 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Itu karena di apa? lutut kanan. Lutut kanan. Kayak nggak itu tadi Bang, kayak dijelaskan tadi, nggak bisa terjadi gitu aja. Kambuhnya nggak harus kita terbentur, nggak harus, bisa jadi karena salah gerakan, bisa jadi dia awalnya mungkin nggak terasa, tapi lama-lama beberapa menit, beberapa jam kemudian, kok nggak enak gitu kayak gitu. Kurang tahu sih kenapa yang 2 minggu lalu itu kumatnya. Mohon maaf, Abang juga kan tadi sebutkan juga ya sahabat muslim ke kita bahwa beliau ini kalau sholat juga tidak bisa langsung sujud gitu ya Bang ya. Gerakan sholat biasa itu nggak bisa. Harus pakai kursi gitu ya. Harus pakai kursi. Itu kenapa Bang? Lutut kiri pernah mengalami benturan hebat dulu, jatuh ke lantai, lututnya langsung ke lantai. Ya kan, pendarahan hebat. Jadi dikarenakan pendarahan yang hebat dan pun mungkin udah ada riwayat sebelum-sebelumnya pendarahan di lutut kiri, jadi mungkin bagian lutut kiri ini udah rusak lutut kiri. Jadi kalau untuk ditekukkan itu sulit. Tapi kalau untuk seperti berjalan, aktivitas biasa masih bisa. Hanya khusus untuk tekuk itu adalah nggak bisa. Jadi kalau untuk duduk di antara dua sujud atau sujudnya itu sendiri sulit lah. Sulit ya. Oke. Nah, Abang juga kan seorang entrepreneur juga ya, punya usaha juga. Kemudian artinya aktif begitu. Aktif, ini bagaimana Abang menjaga keaktifan Abang tersebut dengan kondisi Abang sekarang? Di satu sisi sih, kalau terlalu kayak seperti yang tadi dibilang, terlalu banyak aktivitas kan nggak bagus. Terlalu istirahat kali pun juga tidak bagus. Jadi salah satu cara supaya bisa menjaga supaya tubuh itu fit, supaya nggak kambuh itu
dengan itu tadi, dengan cek rutin tadi, dengan berobat rutin Berobat setiap minggu. rutin ini apa maksudnya? Apakah ada yang di suplemen yang diminum? Enggak, yang itu tadi, yang apa? Yang faktor yang protein tadi, yang injeksi tadi. Oh, berarti setiap 2 minggu sekali tadi ya? Seminggu sekali. Setiap seminggu sekali memang harus ada injeksi protein. Harus. Ya, jadi dia untuk maintenance saja sih, supaya dia tidak sampai parah, tidak sampai parah. Jadi mengimbangkannya itu dengan aktivitas-aktivitas selama 1 minggu dengan satu injeksi itu, satu injeksi itu. Oke. Jadi kalau tidak ada injeksi tadi, mungkin sulit untuk aktivitas itu, untuk kerja itu mungkin sulit. Oke. Di satu sisi mungkin bisa dengan makanan juga sih, makanan-makanan yang penuh kalsium seperti brokoli, sayur-sayuran, ikan. Untuk setiap seminggu sekali Abang melakukan injeksi protein, itu sudah berlangsung atau berjalan berapa lama, Bang? Injeksi faktor 8 itu udah mulai dari umur 1 bulan. Sampai Iya, sekarang. Artinya sampai memang sekarang. setiap seminggu sekali Abang harus melakukan injeksi tadi gitu ya? Iya. Oke. Seperti apa sih Bang? Saya penasaran circle kehidupan Abang nih sebagai pengidap hemofilia. Keseharian Abang tuh seperti apa dan bagaimana benar-benar Abang menjaga diri supaya tidak kambuh gitu. Kalau pastinya di malam hari tidur ya kan dengan cukup. Lalu bangun subuh, sholat subuh kan. Mulai shift itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya beres-beres, siapin alat-alat yang dibutuhkan untuk bekerja. Saya kan punya jualan kopi. Oke. Jualan kopi. Ya, siapin alat-alat, palingan tunggu pelanggan sih. Kalau pagi pelanggan itu ada ya buat kopi ya kan. Gerakannya sih lumayan banyak sih untuk kopi. Cuman di kopi itu dia nggak ada beban-beban yang terlalu berat. Oke. Palingan main itu palingan kaki, tangan gitu kan. Cuman kalau dari segi hemofilinya gitu kan, nggak terlalu berpengaruh. Oke. Paling nggak yang itu tadi, yang obat itu tadi faktor 8 itu kalau bisa agak rutin lah. Rutin lah seperti seminggu sekali. Jangan sampai lewat. Karena nanti ada masa di mana dia terlalu aktivitasnya terlalu bikin terlalu membuat capek gitu kan. Baru di siang hari lah agak sibuk. Kadang capek, butuh duduk juga, nggak bisa gerakan terus kan. Palingan di agak-agak sore jam 3 ya udah berkurang ya. Palingnya malam ya udah tutup. Artinya sekarang ini Abang tahu harus melakukan apa untuk bisa menjaga kondisi tubuh Abang. Nah, stres mempengaruhi tidak Bang? Misalnya karena banyak pikiran, aduh kenapa sih jualan saya kok nggak laku-laku dalam beberapa hari ini misalnya. Itu berpengaruh juga nggak? Kalau dari segi seperti itu sih kayaknya nggak sih. Kalau misalnya oh ini jualan kok sepi, oh ini sebenarnya nggak ada. Tapi kalau stres kayak misalnya Karena mikirkan penyakit tadi, bisa jadi misalnya agak sakit nih. Ini sakit nggak ya? Ini kayak mana gitu. Bisa jadi dia benar-benar sakit, jadi tambah parah gitu lah. Oke. Oke. Baik, untuk kehidupan sosial sendiri, apakah Abang membatasi berteman dengan siapa saja, bertemu dengan siapa saja untuk membatasi ruang gerak tadi, atau memang dalam lingkungan pertemanan juga ada orang-orang, sebagian orang yang ngomong begitu, si Anus begini begitu? Kalau dari segi pergaulan sih nggak ada sih, nggak ada pembatasan mau bergaul dengan siapa gitu kan. Cuman mungkin kalau ada teman ngajak, kita daki gunung yuk gitu, kita lari yuk berapa meter gitu, mungkin nggak bisa ikut, nggak bisa kalau aktivitasnya seperti itu. Tapi kalau mau dari kalangan yang mana gitu, backgroundnya gitu,
nggak ada membatasi, nggak ada pengaruh sama sekali ke hemofili itu tadi. Mungkin dari segi aktivitas saja. Oke, artinya teman-teman abang pun menerima kondisi abang. Sejauh ini sih teman-teman, ya kalau ada teman misalnya berteman kan, saya nggak pernah cerita sih di awal-awal gitu kan. Palingan kalau ada aktivitas, oh bang kenapa kayak gini gitu loh. Nanti baru dijelaskan kalau dia tanya, oh kok bisa kayak gini bang gitu loh. Dari segi itu aja sih. Kebanyakan sih menerima biasa aja. Ya karena ini bukan sesuatu yang juga menular, bukan sesuatu yang juga merugikan orang lain begitu ya. Paling hanya ketika misalnya seperti yang abang bilang tadi, yang tadinya mungkin diajak daki gunung, abang tiba-tiba nggak mau. Nggak bisa. Orang bertanya-tanya kenapa ini nggak mau, pasti karena ada satu alasan gitu ya. Dan mereka menerima gitu ya bang. Bentuk support teman keluarga seperti apa bang? Palingan ya kata-kata penyemangat lah ya. Atau palingan support dari segi ya itu tadi kata-kata aja. Paling dan kurang tahu juga sih. Artinya mereka menerima dan support lah kalaupun misalkan kondisi abang ini seperti ini gitu ya. Baik sahabat keluarga muslim, kita kembali aja dan nanti di segmen terakhir kita akan lanjutkan pembicaraan dengan Bang Adi Saputra seputar pengidap hemofilia. Jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit. Sahabat keluarga muslim, sampailah kita di segmen terakhir program 60 menit kali ini, dan ini menarik sekali pembahasan kita, tentunya menambah lagi wawasan kita terkait dengan hemofilia gitu ya Bang. Bang, sampai sejauh ini, sampai di titik ini abang sudah banyak melakukan segala hal begitu. Pernah nggak merasa aduh capek gitu? Kadang mungkin ketika lagi kambuh ada titik-titik di mana lelah lah gitu menghadapi apa yang dialami ini tadi. Mungkin dari segi nggak bisa melakukan hal-hal yang seperti orang biasa, nggak mendapatkan kesempatan-kesempatan yang seperti orang biasa, nggak bisa melakukan karya-karya yang seperti orang biasa. Ya, gitu ya. Dan apa yang membuat abang bangkit lagi? Mengingat bahwasanya kalau kita bisa itu kan nggak merepotkan orang tua lagi. Orang tua udah banyak bantu kan, udah banyak urus lah dari kecil kan. Maksudnya kadang merasa menyusahkan orang tua juga kan. Kadang ada pengobatan ini bang merasa ini kesempatan gitu loh, bisa untuk paling tidak enggak nyusahin orang tua, bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti orang-orang lainnya. Target abang ke depan seperti apa? Target kalau bisa sih pengobatan hemofili itu lebih maju lagi. Jadi kalau bisa orang-orang yang dulu apa yang dulu saya alami itu nggak dialami kawan-kawan yang lain. Dan saya pun kalau bisa pengobatan ini berkelanjutan gitu. Oke. Mohon maaf bang, orang tua masih ada sekarang? Yang ibu udah nggak ada. Ibu udah nggak ada. Ya. Ayah masih ada. Ayah masih ada, alhamdulillah. Nah ayah punya andil sampai sekarang tetap memaintain kondisi abang? Kalau semenjak di ayah kan ada di kota Sibolga. Kalau semenjak saya kan di Medan sekarang kan. Kalau semenjak di Medan sih, saya rasa ayah nggak perlu terlalu khawatir lah, nggak perlu terlalu harus diperhatikan selalu, nggak. Karena kan pertama dekat dengan pengobatan, kedua ada kawan-kawan yang di sini yang support juga, yang sama hemofili, yang jauh lebih berpengalaman, yang lebih ngerti tentang hemofili, tentang bagian-bagian medisnya. Ada juga orang-orang kesehatan
yang sering dijumpai di sekitar rumah sakit ya kan, yang ngasih support gitu, yang ngasih pengetahuan tentang hemofili supaya bagaimana cara mengatasinya, penanganannya. Jadi ya memang ilmu itu kalau kita ada ilmu itu kita lebih ngerti gitu, jadi nggak terlalu khawatir. Nah, keluarga kemudian ayah begitu, abang sekarang kan terpisah dari mereka begitu. Bagaimana perhatiannya sekarang? Ayah sering nelpon sih, nanya kabar kan. Saudara-saudara yang lain juga, apalagi saudara-saudara kan selama ini rasain kayak mana sih tinggal sama hemofili gitu kan. Senangnya, sedihnya, susahnya. Dan pun mereka semenjak tahu aku itu mendapatkan akses ke pengobatan yang lebih bagus, ya kan, yang ada gitulah untuk bisa supaya nggak kambuh-kambuh lagi. Mereka senang, bahagia gitu kan, bisa tahu Andinya, akunya bisa beraktivitas seperti orang biasa gitu. Cita-cita Bang Adi apa sih? Kalau dulu cita-cita itu pengen jadi arsitek. Iya. Kalau sekarang sih pengen kembangkan usaha. Usaha coffee shopnya tadi ya. Pengen punya buka di lebih besar lah gitu. Amin, mudah-mudahan tercapai. Bang, nah ini kan Salam TV juga bisa diakses di Sibolga ya. Mungkin keluarga ayah saat ini kan menyaksikan program kita. Mungkin abang ada yang bisa disampaikan ke kamera, khususnya untuk ayah supaya jangan khawatir lagi dengan kondisi abang sekarang. Untuk keluarga yang ada di Sibolga, untuk ayah pastinya terima kasih udah urusin selama ini, udah menanggung semuanya gitu kan, udah ngasih perhatian, udah berkorban banyak gitu kan untuk aku, karena memang ya menjadi orang tua untuk hemofili itu sangat berat. Banyak orang tua itu yang mungkin nggak menampakkan bahwasanya mereka kesulitan gitu. Tapi kami hemofili tahu bahwasanya orang tua hemofili itu sangat sulit lah membesarkan hemofili. Cuman ya alhamdulillah bisa sampai sini, bisa mendapatkan pengobatan yang bagus, bisa merasakan bisa bekerja lah, bisa bagaimana seperti orang biasanya. Kalau ada sesuatu yang mau diberikan kepada ayah, kira-kira abang mau ngasih apa nih untuk ayah? Ayah pengen umroh ya. Mudah-mudahan ada yang dengar, sahabat keluarga muslim mendengar ya. Mudah-mudahan ada sahabat keluarga muslim yang di rumah mendengar, kemudian mengabulkan doa dari Bang Adi untuk ayah bisa, ya kita nggak menutup kemungkinan ya Bang ya, karena doa yang terkabul itu juga doa dari anak yang soleh ya Bang ya. Masya Allah, luar biasa. Baik Bang, ini terakhir ya, mungkin Abang bisa sampaikan juga pesan untuk sahabat keluarga muslim dimanapun berada, mungkin juga mengalami kondisi yang sama seperti Abang, mengidap hemofilia. Apa yang bisa Abang sampaikan ke sahabat keluarga muslim? Untuk teman-teman hemofili, yang pastinya jangan menyerah dengan keadaan. Terus mau menjaga diri, berusaha supaya hemofili itu hanya anggap aja hemofili itu sebagai teman hidup kita gitu kan. Jangan terlalu banyak dipikirkan, dan pastinya lebih mau untuk berusaha supaya bisa berobat lagi gitu, dan pun lebih menjaga diri ya.
jangan putus asa. Iya, gitu jangan ya, putus Bang, ya. asa. Tetap terus berusaha Usaha. karena apapun itu pasti ada solusinya Iya. gitu ya Bang ya. Dan jangan menyerah begitu ya. Ini luar biasa sahabat keluarga muslim ya. Kita bisa belajar inspirasi hidup dari seorang Bang Adi Syaputra yang mengidap hemofilia, dan ini bukan sesuatu yang mudah begitu ya Bang ya. Apalagi dengan banyak tekanan-tekanan yang sekarang dihadapi, bagaimana tetap fight berjuang hidup. Kondisi Bang Adi sekarang walaupun mengidap penyakit hemofilia tapi tetap berusaha untuk berjuang hidup mandiri di kota, keluarga ditinggalkan di Sibolga begitu ya. Mudah-mudahan apa yang Abang lakukan sekarang ini mendapatkan keberkahan, dapat Amin. rahmat dari Allah. Kemudian Amin. orang tua tetap terus memberikan kepercayaan sama Bang Adi begitu ya, supaya kuat walaupun kondisinya berpisah saat ini dengan Bang Adi. Terima kasih sekali Bang Adi atas waktunya dan Sama-sama. inspirasinya untuk kita semua sahabat keluarga muslim. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Adi tadi menjadi cerminan untuk kita, menjadi bahan renungan untuk kita supaya lebih bersyukur lagi dengan kondisi dan keadaan apapun yang saat ini kita alami. Akhir kata, saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus program 60 menit, insya Allah tema kita pekan depan lebih menarik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.